Saya, Bu. Winda Arisandi. Saya, Bu. Delisha Francisca. Delva Fitria. Sakit, Bu. Ana Maldina. Saya, Bu. Angelina Putri. Ibu. Falinatul Uma. Hadir, Ibu. Ana Izati. Ibu. Devani Maulana. Hadir, Bu. Ibna Magni. Hadir, Bu. Amos Saputra. Alfa, Bu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam NKRI. Jadi, hari ini kita belajar ini agar kita tahu faktor penghambat kesatuan dan kesatuan agar nanti tidak terjadi yang namanya konflik. Konflik bisa menyebabkan negara kita hancur gitu kan. Jadi, sebelum itu Ibu mau tahu dulu, kalian udah baca kan? Kira-kira pemahaman awal kalian tentang kesatuan dan persatuan itu apa? Kalau menurut Hana? Menurut saya kesatuan itu walaupun banyak hal berbeda, namun harus tetap satu tujuan. Nah, ada pendapat yang lain? Kira-kira kesatuan dan persatuan itu apa? Oke, karena kalian belum tahu, disinilah kita pelajari materinya. Nah, sebelum kita masuk, ada baiknya kita nyanyi lagu nasional. Ini lagu judulnya Satu Nusa, Satu Bangsa karya Almani. Sebelumnya kita ya berdiri dulu. Nah, Satu Nusa, udah siap ya? Satu Nusa, 3, 2, 1. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, selamat duduk. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, gimana perasaan kalian? Ada yang bisa ceritain perasaannya? Dilihat, Bu. Winda, coba kira-kira apa? Perasaan saya, Bu, jadi kita sebagai bangsa negara Indonesia ini terhadap persatuan dan juga kesatuan kita kan banyak perbedaan. Jadi kita harus bersatu dan juga persatuan itu penting dalam perbedaan itu. Delisha tadi ngomong Ya, Bu, gimana perasaan? dari lagu yang baru kita nyanyikan juga disebutkan dengan judul kita hari ini kan satu nusa satu bangsa. Walaupun kita Indonesia memiliki masyarakat yang multikultural, yaitu memiliki beragam suku bangsa, ras, agama dan golongan. Walaupun itu sungguh macam-macam, namun kita tetap memiliki bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Satu bangsa dan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Itu dari situ kita dapat mengetahui bahwa walaupun berbeda-beda, kita tetap satu untuk menuju Indonesia yang merdeka. Baik, terima kasih untuk jawaban Winda dan Delisha. Ibu apresiasi udah berani menyampaikan pendapatnya. Kemudian kita masuk. Ini ada fun fact ini atau apa kamu tahu? Jadi bangsa Indonesia itu sangat beragam. Sebagai negara kepulauan membentang dari Sabang sampai Merauke. memiliki apa? Suku, agama, ras, golongan, etnik, budaya yang bermacam-macam. Tapi ini ada tapinya. Keanekaragaman bangsa Indonesia tersebut bagaikan pedang bermata dua ternyata. Di satu sisi merupakan potensi utama dan juga kekayaan bangsa yang dapat digali. Namun di sisi lain dapat menyebabkan masalah bagi bangsa Indonesia. Misalnya menyebabkan konflik dan
beragamnya, kalau kalian tuh kan berbeda-beda gitu kan. Kadang-kadang kalian tuh beda pendapat, namanya kita ada banyak kepala gitu kan. Gak mungkin semua kelas ini satu isi kepalanya, karena beda-beda. Itulah yang menyebabkan konflik dan perpecahan. Namanya beda pendapat itu gak apa-apa, asalkan jangan sampai jotos-jotosan. Nah, kita masain tadi pertanyaan di awal kan. Jadi kira-kira bedanya persatuan dan kesatuan itu apa? Menurut pendapat kalian dulu lah. Ada yang mau ngajuin? Kira-kira perbedaannya persatuan dan kesatuan itu apa? Cak Salman, apa benar? Persatuan itu kesatuan. Oh, kesatuan itu kesatuan. Mereka sama. Sama, nggak ada bedanya. Oke, kita bahas ya. Betul nggak kata Salman? Persatuan dan kesatuan itu sama, nggak ada bedanya. Kita lihat. Ternyata ini arti persatuan. Persatuan dapat diartikan suatu gabungan, kumpulan atau ikatan, suatu hal yang awalnya terpisah-pisah, kemudian menjadi satu kesatuan. Misalnya ini, kalian dulu dari SMP yang beda-beda kan? Nah, ditemukan di dalam suatu kelas. Misalnya Salman, orang Jawa atau Sunda, sukunya Batak gitu kan? Misalnya Hana, misalnya suku Melayu. Jadi kan kalian tuh kan beda-beda suku gitu kan? Bersatu di kelas ini. Gitu. Jadi kan awalnya itu terpisah-pisah gitu kan, awalnya bukan siapa-siapa gitu, nggak kenal sama gue kalau bisa dibilang gitu kan. Tiba-tiba ketemu di dalam satu kelas, ada rasa teman sekelas gitu kan, bukan rasa cintaan tapi kayak rasa saling ingin membantu, saling menyayangi. Pasti kan di sini ada rasa pertemanan gitu kan. Itulah yang menyebabkan kalian persatuan kalian. Yang awalnya kalian terpisah-pisah kemudian disatukan di dalam satu kelas misalnya. Kemudian masuk kesatuan. Jadi kesatuan itu merupakan hasil dari persatuan, yaitu sesuatu yang telah menjadi bulat dan utuh bahkan tidak dapat dipisah-pisahkan lagi. Jadi tadi yang kalian udah mencar-mencar dan ngumpul satu kelas, ya udah. Jadi kesatuannya itu hasil dari persatuan itu. Gitu. Udah ngerti kan sekarang bedanya persatuan dan kesatuan? Nah, kita masuk. Jadi zaman dahulu kita itu penjajah melakukan yang namanya politik adu domba supaya masyarakat Indonesia ini terpecah-pecah. Gimana supaya biar mereka lebih gampang menguasai Indonesia? Kalau misalnya kita nggak bersatu, ya kan, yang ini kubunya sendiri, yang ini mau melawan sendiri, yang ini mau melawan sendiri gitu kan. Tapi nggak bersatu gitu, berarti kan lebih susah kan melawan tentara-tentara yang punya alat yang canggih gitu. Jadi faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu terjadi pada tahun 1928. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Kita Republik Masyarakat Indonesia dari berbagai bangsa, suku, itu agama mengumpul gitu, membentuk yang namanya Kongres Pemuda. Ada berapa kongres? Nah, dua ya betul, Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2. Itu kan di dalam kongres itu banyak kan suku-sukunya, agamanya juga beda-beda. Mereka di situ udah sadar, bahkan sebelum kita merdeka, kita sadar. Ternyata kalau kita terpecah-pecah, makin susah kita untuk merdeka. Jadi mereka buatlah itu. Pada tanggal berapa Sumpah Pemuda? 28. Ya. Persatuan. Di situ kan kita mengumpulkan kalau bisa bahasa kita satu, tanah air kita satu. Satu lagi apa? Bahasa. Ya. Kemudian ada Pancasila. Di sila berapa kira-kira persatuan? Ayo. Iya betul. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Di situ kita itu Pancasila itu kan tujuan pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi itulah yang harus kalian ilhami sama pahami. Kemudian kata Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang kepala lagunya nak? Yang berbeda-beda tetapi tetap. Iya betul. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Jadi Sumpah Pemuda, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah salah satu faktor pendorong. Mereka ini adalah faktor pendorong kesatuan dari bangsa Indonesia. Kemudian kita pun tadi udah tahu pemersatunya, berarti penghambat ini apa? Kita harus tahu supaya kita bisa mencegahnya. Ya, ini
penyebabnya? Ternyata keberagaman pada masyarakat Indonesia lah yang menyebabkan kita terpecah. Karena kan kita yang ibu bilang tadi, kita ada dalam satu kelas ini belum tentu satu pendapat, apalagi satu Indonesia gitu ya kan. Kemudian kondisi geografis ini bisa menyebabkan perpecahan. Misalnya kalian yang tinggal di Medan misalnya, lo jalannya kok lebih bagus ya daripada kampung aku jelek kan jalannya, ya kan? Masih ada rasa-rasa cemburu gitu kan. Kalau misalnya kita lagi pergi, misalnya di Jakarta kok jalannya bagus, sementara kita di sini masih gelombang-gelombang jalannya. Itu faktor kecemburuan sosial, itu juga salah satu penyebab perpecahan. Dan jadi kemudian munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme itu adalah, ada yang tahu etnosentrisme? Enggak tahu. Jadi etnosentrisme itu kita misalnya merasa budaya kita loh yang lebih tinggi dan kita merasa budaya orang tuh lebih rendah gitu. Ngerti kan? Nah, jadi kalau misalnya ada muncul rasa-rasa kayak gitu kan, itu juga memperhambat persatuan dan kesatuan. Lalu melemahnya nilai budaya bangsa. Kalau misalnya kita melemahnya nilai budaya bangsa Indonesia itu nilainya kan luhur gitu kan, sopan santun, rendah hati. Kalau misalnya ada rasa egois, terus kalian nggak menilai lagi nilai budaya bangsa kita, maka itu juga salah satu penyebab penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia. Ini yang tadi, yang geografis itu nyambung ke pembangunan yang tidak merata. Nah, karena udah tahu faktor pendorong dan penghambatnya, kita harus tahu ini perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Apa? Salman bisa dibacain yang pertama? Itu gambar apa kira-kira? Itu Bu, gambar gotong royong. Ya. Delisha, nomor 2 itu kira-kira apa? Sedang berdiskusi. Oke. Gambar nomor 2 itu kayak misalnya kita menjaga kerukunan. Kemudian apa lagi? Bacakan dulu, coba. Tidak memaksakan kehendak. Kita tidak memaksakan kehendak sama orang. Kalau misalnya orang mikir, kita tuh nggak boleh maksa gitu orang berpikiran yang sama kita. Kemudian yang selanjutnya apa? Menghargai perbedaan pendapat. Iya, namanya kita kan hidup sama yang lain gitu kan. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir ada tolong menolong. Ini paling penting nih, saling menghargai dan toleransi. Intinya ya ujung-ujungnya toleransi gitu kan. Misalnya kita kan di sini beda-beda agamanya kan, Terus kalau misalnya kalian nggak hargai pemikiran orang, kayak merasa kalian tuh yang lebih tinggi gitu, berarti kan nanti muncul yang namanya perpecahan. Intinya toleransi lah. Kalau misalnya kalian berpendapat agama atau suku yang paling berani, ya udah simpan dalam hati. Ya udah kalian yang jalanin gitu. Jangan ngejudge orang gitu. Kalian bilang, kalian nggak menghargai, nggak toleransi. Itu yang menyebabkan kalian perpecahan dan konflik. Nah, kesimpulannya, coba Angelina baca kesimpulan. Kesimpulannya itu persatuan bangsa yaitu bahwa kita harus senantiasa bersatu sehingga dapat terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan yang menyebabkan konflik dan perpecahan. Ya, jadi kesimpulannya dalam pelajaran kita ini, makna persatuan dan kesatuan bangsa yaitu bahwa kita itu senantiasa harus bersatu sehingga dapat terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan yang menyebabkan konflik dan perpecahan, sehingga kita dapat hidup damai dan sejahtera, gak ada konflik. Kan gak enak kan hidup di tempat orang perang gitu ya kan. Lebih baik kita hidup damai. Oke, selesai sampai di sini. Karena udah selesai pembelajaran kita, ibu mau ngasih kalian tugas. Nah, tugasnya itu nanti ketua kelas kalau koordinasi teman-temannya bentuk 3 kelompok. Bisa kan ketua kelas? Bisa Bu. Terus tugasnya itu kalian mengidentifikasi sebuah kasus gitu kan. Nah, di dalam kasus itu kayak kasus perpecahan dan konflik gitu kan. Kalian analisis dan ngasih ide gimana supaya persatuan dan kesatuan dalam sebuah kasus itu bisa terjalin gitu. Terus nanti kalian tulis tugasnya itu di dalam dapur folio ya nak. Ya. Ada yang bertanya tentang tugas
Jelas dulu. Oke. Sekian dari hasil pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian memahami dan pahami dengan baik agar tidak terjadinya konflik. Oke. Nanti kalian masuk pembelajaran apa yang di sini? Masih Facebook. Oh. Masih